Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, simulasi dan komunikasi digital. Kompetensi dasarnya adalah 3.10 menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Adapun tujuan pembelajarannya 3.10.1 membedakan jenis komunikasi sinkron dan asinkron. 3.10.2 menggambarkan proses komunikasi data sinkron dan asinkron. Komunikasi daring secara sinkron atau serempak adalah penggunaan komputer untuk berkomunikasi dengan individu lainnya pada waktu yang sama atau secara real time melalui bantuan perangkat lunak. Sekarang kita lihat, ini adalah tampilan contoh dari sinkron, yaitu chatting. Yang kedua, ini adalah contoh daring sinkron, yaitu telekonferensi. Yang ketiga, ini adalah contoh daring sinkron video conference. Yang kedua adalah komunikasi daring secara asinkron atau tidak serempak. Komunikasi asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet yang dilakukan secara tunda. Contohnya adalah email. Ini adalah contoh dari asinkron, inbox dari sebuah email yang bisa kita baca secara tunda ataupun bisa kita balas di lain waktu. Agar komunikasi daring dapat berjalan dengan baik, ada beberapa persyaratan komponen yang harus disiapkan, yaitu yang pertama adalah hardware. Hardware adalah peralatan yang secara fisik dapat disentuh dan dioperasikan sebagai sarana melakukan komunikasi seperti komputer, ponsel pintar, dan laptop. Yang kedua adalah software. Software adalah perangkat yang tidak dapat disentuh atau diraba secara fisik. Tugas dari software adalah menjembatani perintah user kepada hardware. Ini contoh dari software, yaitu Windows, kemudian Linux, dan yang ketiga adalah software DOS. Yang ketiga adalah brainware. Brainware adalah kemampuan atau soft skill dari pengguna yang memakai teknologi komunikasi digital. Seperti ini. Yang keempat adalah saluran transmisi internet. Transmisi merupakan sebuah pemancar atau transmitter telekomunikasi yang bertujuan untuk memancarkan sinyal radio frekuensi atau RF yang membawa sinyal informasi berupa gambar atau video dan suara atau audio sehingga dapat diterima oleh pesawat penerima atau receiver. Tampilannya, ini adalah saluran transmisi. Menggambarkan proses komunikasi data sinkron dan asinkron. Tahap awal dari proses komunikasi data dalam jaringan adalah
pengguna memiliki ide atau gagasan yang bermaksud untuk mengirimkannya kepada pengguna lainnya. Ide atau gagasan ini kemudian dituangkan ke dalam bentuk pesan. Pesan ini dapat berupa teks, angka, gambar, suara, atau video. Kemudian, pengguna memasukkan pesan tersebut melalui perangkat masukan atau perangkat input seperti papan ketik komputer. Pemrosesan data oleh sumber data. Kemudian data disimpan sementara di memori. Kemudian data dikirim ke transmitter sebagai rangkaian bit digital. Transmitter ini kemudian melakukan proses encoding terhadap rangkaian bit digital. Sinyal dikirimkan melalui media transmisi seperti kabel tembaga, serat optik, saluran komunikasi nirkabel. Selanjutnya sinyal diterima oleh penerima, kemudian dikonversi ke dalam bentuk yang sesuai dengan alat atau instrumen yang dituju. Penerima mengirim rangkaian bit digital ke tujuan, dikirim ke komputer output di mana rangkaian bit tersebut akan disimpan untuk sementara di dalam memori data output. Hasil pengolahan data ditampilkan melalui perangkat keluaran. Tahap akhir dari proses komunikasi data dalam jaringan adalah pesan diterima oleh pengguna. Pesan yang diterima oleh pengguna yang dituju adalah pesan yang sama dengan pesan yang dikirim oleh pengguna sebelumnya. Tugas mandiri. Link tugas mandiri akan diberikan setelah memahami materi ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.